teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ayu Rizkiana dari Master Institute sebagai Master Tutor Matematika. Hari ini kita akan belajar untuk persiapan SMIPB 2023. Langsung aja ke soal yang pertama. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Oke, di sini ada sebuah soal logika matematika. Pada suatu hari yang cerah, Maya, David, Iva, dan Marco bermain sepak bola. Malangnya, salah satu melempar bola dan memecahkan kaca kelas. Bu guru ingin tahu siapa yang menyebabkan kaca jendela tersebut pecah. Bu guru mengenal dengan baik bahwa 3 di antara anak tersebut tidak pernah berbohong, tapi ia tidak yakin siapa yang bersalah. Oke, di sini ada 4 anak, mereka mecahin kaca. Kita mau cari pelakunya, tentu saja. Siapa yang memecahkan kaca? Di sini juga dilampirkan pernyataan dari keempat anak. Yang pertama ada Marco. Marco berkata, bukan saya yang memecahkan kaca. Iva, Marco atau David yang memecahkan kaca. Maya, David yang memecahkan kaca. David berkata, bukan saya. Maya berbohong. Oke, bagaimana cara kita memecahkannya? Oke, mungkin beberapa orang mengerjakan dengan cara yang berbeda-beda. Cuma kita lihat apa yang ada di dalam soal, informasi apa. Di sini ada informasi Bu Guru mengenal baik tiga anak dari anak tersebut tidak pernah bohong, atau bisa kita sebut jujur ya. Berarti 3 dari 4 anak ini jujur. Oke. Jadi 1 anak sisa, 1 anak yang lain itu bisa berbohong atau bisa juga jujur. Soalnya ibunya nggak bilang kan anak yang lain itu bohong atau enggak. Jadi kemungkinan anak yang lain itu bisa jujur atau bohong. Oke, karena di sana nggak ada pernyataan tersirat, jadi kemungkinannya ada 2, jujur atau bohong. Oke, bagaimana mengecek mereka? Mungkin teman-teman bisa mengecek dengan cara seperti ini. Kita coba ambil mereka yang berkata jujur. Karena informasinya yang jelas jujur kan. Kalau 1 anak yang lain kan bisa jujur atau bisa bohong. Nah, kita ambil anak-anak yang jujur. Misal ambil 3 anak yang jujur atau tidak berbohong ya. Karena bu gurunya mengenal 3 anak tersebut tidak pernah berbohong. Yang pertama, kasus pertama ya, kita ambil Marco, Iva, sama Maya. Jadi Marco, Iva, Maya itu adalah 3 anak yang dikenal baik sama ibu guru. Jadi mereka tidak pernah bohong. Coba kita lihat dari pernyataannya. Marco, bukan saya yang memecahkan kaca. Oke, Iva berkata, Marco atau David yang memecahkan kaca. Maya berkata, David yang memecahkan kaca. Oke, kita bisa langsung ya asumsiin mereka jujur ya. Berarti Marco, bukan saya yang memecahkan kaca. Oke, kalau Marco berkata jujur, berarti bukan Marco. Oke. Kalau Iva berkata jujur. Marco atau David yang memecahkan kaca. Tadi Marco berkata jujur. Iva berkata
Marco atau David yang memecahkan kaca? Kalau Marco udah jujur, berarti dari pernyataan Iva, antara Marco atau David yang memecahkan kaca bisa kita ambil kesimpulan sementara bahwa David yang memecahkan kaca. Soalnya kan pernyataan Marco sendiri dia nggak mecahin kaca, jadi Marco jujur. Oke, itu dari pernyataan Iva. Dari pernyataan Maya, David yang memecahkan kaca. Karena Maya kita asumsiin sebagai anak yang jujur, berarti kesimpulan dari Maya juga bisa kita tulis bahwa David yang memecahkan kaca. Oke, ini ada 2 orang yang menyatakan bahwa David yang memecahkan kaca sebagai kesimpulan sementara. Oke, kita lihat David. David sendiri kan bisa jadi jujur atau bohong ya. David. Oke, bukan saya, Maya berbohong. Nah, di sini kan Maya udah kita asumsiin sebagai anak yang berkata jujur, jadi tidak bohong. Nah, berarti kalau David bilang bukan saya, Maya berbohong, berarti David yang bohong. Oke, kemungkinan sementara memang dia yang memecahkan kaca. Itu mungkin kasus pertama. Oke, kita coba lihat kasus yang kedua. Ini David ya. David. Oke, kita kasih tanda ya. Oke, kasus kedua. Coba kita ambil Iva, Maya, dan David sebagai anak-anak yang dikenal baik sama ibu guru. Iva berkata Marco atau David yang memecahkan kaca. Oke, berarti pilihannya masih mengarah ke 2 anak tersebut. Selanjutnya ada Maya, David yang memecahkan kaca. Nah, dari Maya kan jujur ya. Maya bilang kalau David yang memecahkan kaca. Oke, berarti kita bisa percaya omongan Maya bahwa David yang memecahkan kaca. Lalu ada David. Kata David, bukan saya, Maya berbohong. Oke, karena David sebagai salah satu anak yang jujur, kalau David bilang bukan saya, Maya berbohong, berarti dari pernyataan sebelumnya, Maya kan bilang David yang memecahkan kaca. Berarti antara kedua anak yang jujur ini, Maya sama David itu kontradiksi. Ya kan, antara mereka itu nggak sinkron. Ya, nggak sinkron. Maya bilang David yang memecahkan kaca, tapi David bilang Maya berbohong. Padahal mereka dua-duanya kita asumsiin sebagai anak yang jujur. Oke, berarti mungkin kita bisa ambil ya, kalau diperhatiin dari logika matematika, berarti antara Maya sama David itu pasti kontradiksi. Kalau mereka dianggap sebagai anak yang jujur, berarti keduanya kontradiksi. Gak bisa, berarti antara Maya dan David itu tidak bisa dianggap keduanya jujur. Jadi gimana kalau pernyataannya di sana kontradiksi? Berarti kasus kedua ini tidak bisa kita lanjutkan karena pernyataan dari orang yang jujur malah kontradiksi. Berarti bagaimana? Sementara kita udah punya pernyataan satu itu semuanya valid ya, semuanya udah pas, dan David yang bisa kita anggap sebagai anak yang berbohong. Oke, bagaimana? Nah, kalau Maya sama David itu ketika dianggap sebagai anak yang jujur itu
akan kontradiksi, coba kita anggap Maya sebagai anak yang Maya kita anggap bukan sebagai anak yang jujur. Jadi anak yang jujur ada Iva, Marco, dan David. Oke, Iva, Marco, dan David. Iva, Marco atau David memecahkan kaca. Oke, itu pernyataan Iva. Marco, bukan saya yang memecahkan kaca. Karena Marco kita anggap sebagai anak yang jujur, kalau Marco bilang bukan saya memecahkan kaca, berarti dari Iva kita punya David sebagai pelakunya. Oke, Marco benar. Lalu David bilang bukan saya, Maya berbohong. Nah, David bilang bukan dia, tapi dari pernyataan Iva, pilihannya antara Marco sama David. Sementara Marco sama David juga termasuk dua orang yang jujur. Dari sini juga bisa kontradiksi. Tidak pas gitu loh. Oke, kalau mungkin teman-teman udah apa ya? Oh ya, kayaknya emang kontradiksi semua. Jadi kita bisa langsung ke kasus pertama bahwa pelakunya adalah David. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah perusahaan permen sedang mengadakan promo. Setiap 10 bungkus permen dapat ditukarkan dengan 1 buah permen yang baru. Tentunya bungkus permen yang baru tadi pun dapat ditukarkan kembali. Nando memiliki 37 bungkus permen. Berapa banyak jumlah bonus permen maksimal yang dapat Nando dapatkan? Oke, setiap 10 bungkus dapat 1 permen. Nando beli 37 permen. Oke, kita langsung aja pakai logika. 37 itu setiap 10 bungkus dapat 1 permen. Nah, dari 37 permen ini berarti bisa ditukerin kan per 10 per 10. Berarti 10 permen pertama, 10 permen kedua, 10 permen ketiga, terus nanti ada sisa 7 permen. Nah, 10 permen pertama ini dapat 1 permen. 10 permen kedua dapat 1 permen juga. 10 permen ketiga nantinya dapat 1 permen terakhir. 1, 2, 3. Berarti ini udah ditukerin, ini udah ditukerin, ini udah ditukerin. Berarti permen yang tersisa ada 7, 1 permen, sama 1 permen ya. Totalnya ada berapa permen? Totalnya kalau dijumlahin lagi ada 10 permen lagi. Nando masih punya 10 permen nih. Nah, 10 permen ini kalau ditukerin lagi dapatlah 1 permen. Oke. Terus apa? Nah, 1 permen ini bisa nggak ditukerin? Nggak bisa dong. Harus ada 10 bungkus permen. Kalau mau ditukerin jadi 1 permen baru. Oke, ceritanya itu. Nah, berapa banyak jumlah bonus permen maksimal yang didapat Nando? Nah, bonus permennya mana? Nah, ini bonus permen, ini bonus permen, ini bonus permen, dan ini bonus permen. Berarti banyak bonus permen yang bisa Nando dapatkan. Maksimumnya ada 4 permen. Oke. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Teman-teman bisa baca. Dalam sebuah acara amal terkumpul amplop-amplop yang berisi kertas berupa uang kertas dan atau kertas nota dari sejumlah penyumbang. Jadi amplopnya nggak harus berupa uang kertas, bisa aja kertas nota atau
berisi uang kertas dan kertas nota. Jadi bisa kombinasi antara keduanya. Lalu semua amplop berisi 3 kertas. Beberapa amplop berisi 1, 2, atau 3 nota dan bukan uang. Jadi ketika amplopnya berisi kertas nota semua juga itu nggak apa-apa ya. Boleh uang aja, boleh uang sama nota, boleh nota semua. Jadi itu syaratnya ini di sini. Ada 3 kertas. Oke, di situ. Oke, selanjutnya. Semua uang kertas bisa bernilai 1.000, 5.000, 10.000, atau 20.000. Jadi pilihan uangnya cuma ada 4 uang ini. Yang ditanyakan berapa jumlah uang terkecil yang tidak mungkin ada di dalam sebuah amplop. Nah, seperti biasa, kalau ada pilihannya, coba kalian langsung aja tembak ke pilihannya. Kita coba pilihan pertama, 2.000. Apakah mungkin sebuah amplop bisa berisi uang sebanyak 2.000 rupiah? Syaratnya ini ya, syaratnya berisi 3 kertas, uangnya ada 4 pilihan, terus bisa berisi kombinasi antara uang kertas sama nota. Itu, antara 3 itu. Oke, bisa nggak sebuah amplop berisi uang 2.000? Yang ditanyain kan yang tidak mungkin ya. Yang tidak mungkin. Oke, 2.000. 2.000 mungkin nggak? Syaratnya 3 kan? Nah, misal ini 3 kertas. 2.000 itu mungkin ketika kertas pertama isinya 1.000, kertas kedua isinya 1.000, kertas ketiga isinya nota. Berarti jawaban A yang mungkin. Yang B, 3.000. 3.000 mungkin nggak? Coba kita bagi-bagi. 3.000 juga mungkin ketika isinya 1.000, 1.000 sama 1.000. Jadi ketiga kertas semuanya isinya 1.000. Lalu yang ke C. C. Berapa? 4.000. Coba. Sebuah amplop berisi 4.000 rupiah. Itu mungkin nggak terjadi ketika pilihannya cuma ada 1.000, 5.000, 10.000, dan 20.000 atau nota. Nah ini kemungkinan tidak mungkin. Karena kalau diisi 1.000 semua, kan jadinya 3.000. Tapi kalau diisi 5.000, nanti berarti nilainya lebih dari 4.000. Berarti kemungkinan nggak mungkin ya. Oke, karena ini soal yang lumayan mudah, kalian bisa cross-check ke semua pilihan gandanya. 6.000. 6.000, kemungkinan bisa nggak? Kemungkinan bisa ketika isinya 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, sama nota. Selanjutnya berapa? 7.000. 7.000 mungkin nggak? 7.000 juga mungkin ketika isinya 5.000, 1.000, sama 1.000. Nah, berarti A, B, D, E itu mungkin. Tapi yang C tidak mungkin. Berarti jawabannya yang C.